Gajah. Jadi ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu. Sampai akhirnya ada di link bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029. Jokowi memang punya peran dalam upaya membesarkan PSI, terutama soal bajak membajak. Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kader dari partai lain, terutama dari Nasdem, yang akan masuk ke struktur PSI. Ketika ditawarkan, Romi ini bilang mereka ini harus kulo nuwun dulu lah, atau nunggu lampu hijau dari Prabowo. Dulu mereka datang dengan jargon sebagai partai baru, ya kan, partai anak muda. Tapi faktanya apa? Ya, mereka sekarang diisi oleh politikus-politikus lama yang juga membutuhkan bohir. Kita ngomongin gajah ya. Jadi ada sarung ya? Bukan sarung ya. Ini kita ngomongin partai yang logonya gajah. Transformasi dari mawar. Dari mawar ke gajah. Jauh ya. Ya. Ada ceritanya sendiri tuh ya, kenapa bentuk gajah ya. Kita nggak ngomongin logo sekarang, tapi kita mau ngomongin soal Partai Solidaritas Indonesia yang baru saja melantik dan memilih pengurus baru gitu kan. Bukan siapa-siapa, tapi ini pengurus baru dari partai lain nih, ya kan. Bajak membaca gitu kan. Dan kemarin fotonya juga sempat viral ya, Cak ya. Partai baru PSI yang membajak kader dari Partai Nasdem. Nggak kaleng-kaleng nih, Ci, ya. Petinggi Partai Nasdem yang pindah ke PSI sekarang gitu. Gimana tuh ceritanya? Mantan petinggi ya? Mantan petinggi. Karena sudah disingkirkan. Ya, mantan wakil ketua umum Nasdem Ahmad Ali belakangan dilantik sebagai ketua harian PSI. Cuma ada 2 ketua harian partai di Indonesia ini. Satu lagi Gerindra sama sekarang PSI. Kata usen PSI. Jadi memang sejak mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, Ahmad Ali sebenarnya sudah didekati oleh Jokowi untuk bergabung dengan PSI, tapi bukan dalam konteks menjadi pengurus PSI. Waktu itu Jokowi minta Ahmad Ali untuk jadi mentornya Kaesang sebelum Kaesang jadi ketua umum PSI. Dilatih dulu lah ya. Dilatih dulu, betul. Nah, memang setelah Ahmad Ali masuk, itu ada sejumlah kader Partai Nasdem yang kemudian ancang-ancang untuk juga masuk ke PSI. Jadi bajak membajak tadi. Dan yang sudah menjadi kader resmi PSI itu ada Bestari Barus. Bestari Barus dulu mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta. Dan juga dia juga pernah membantu pemenangannya Jokowi ketika Jokowi menjadi calon gubernur Jakarta dulu dan juga Pilpres 2014 ya. Tapi Ci, ini kan memang bukan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba Ahmad Ali dan beberapa pejabat teras Partai Nasdem itu masuk ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kita kalau tarik mundur ada konteks politiknya nih, Ci, yakni turbulensi di internal Partai Nasdem gitu kan. Di depan atau di permukaan tampak baik-baik saja nih partai, tidak ada friksi internal begitu kan. Tetapi rupanya di dalam itu suhunya itu cukup panas, cukup hangat gitu kan, seperti sekam. Karena apa? Kita bisa tarik mundur ketika 2024. 2024 ini kan memang Nasdem menghadapi berbagai cobaan lah, bisa kita katakan seperti itu, Ci. Pertama karena mereka mendukung Anies Baswedan. Kalah ya? Ya, kalah, dan pada waktu itu perjuangan mereka memang cukup panjang. Ada upaya-upaya untuk menghalangi tiket pencalonan Anies dan lain-lain. Dan juga berkaitan dengan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat mengalami kesulitan ketika Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies, dan itu sudah pernah kita tulis ya, Ci? Kita pernah tulis di 2023 ya. Jadi ketika Nasdem mengusung Anies, itu bisnis catering dan medianya Surya Paloh mengalami kesulitan. Contohnya ketika bisnis cateringnya Surya Paloh di Freeport itu diupayakan untuk dikontrak ulang gitu. Ada upaya untuk kontrak ulang, dan itu tidak pernah terjadi selama bisnis catering itu bekerja sama dengan Freeport waktu itu. Dan jangan lupa tahun-tahun itu juga ada beberapa kader Nasdem yang berkasus hukum ya, mulai dari sekjennya yang Menteri Kominfo saat itu ya, Joni Plate gitu, dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu dalam kasus lelang jabatan di Kementan gitu ya. Dan memang saat itu Surya Paloh dianggap tidak cukup pasang badan lah untuk kader-kadernya ini gitu. Nah, dan banyak kekecewaan juga sebenarnya, Kang, ketika Surya Paloh setelah Pilpres ya, setelah Pilpres kemudian logistik di Partai Nasdem itu terganggu gitu ya. Surya Paloh itu banyak dikritik oleh internal partainya, oleh kader-kadernya, karena secara manajemen partai kemudian Surya Paloh jadi nggak fokus.
Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bagaimana ya perjalanan politik yang ada di negara kita semakin memanas. Itu kata Bung Denny Siregar menyampaikan bahwa politik saat ini bukan hangat lagi, tapi sudah memanas. Ya, jadi bagaimana tidak teman-teman, ini dikabarkan bahwa memang kita lihat ya kader atau partai gajah seperti dicuplikan video tadi, partai anak muda, tapi kita melihat saat ini diisi oleh ya apa namanya orang-orang politik ya yang sangat-sangat senior. Ya, jadi teman-teman, ini berita terbaru yang kita bahas ini terkait dengan salah satu ya petinggi ya pejabat partai yang masuk atau yang dilantik menjadi ketua harian di PSI, teman-teman. Ini sangat menjadi sorotan netizen. Ya, jadi kita melihat bahwa memang saat ini upaya dari partai tersebut, teman-teman, ya, karena dikabarkan PSI ini atau Partai Gajah ini beberapa tahun belakangan ini ya masih belum lolos ya di Senayan atau belum mendapatkan kursi di parlemen. Jadi artinya mereka ini masih berjuang ya meloloskan diri dalam hal itu. Ya, jadi teman-teman, apakah nanti ada pengaruhnya? Karena memang kita melihat ini ada baca-membaca ya seperti dicuplikan video tadi. Ya, di mana salah satu petinggi Partai Nasdem ini masuk atau apa namanya dulunya ya mantan pejabat tinggi dari Partai Nasdem ya, mantan pejabat, dan akhirnya ini menjadi ketua harian di PSI. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang pengaruh dari mantan presiden juga ya, tentu ada perannya ya untuk bagaimana cara untuk membesarkan dari partai PSI tersebut yang dipimpin oleh anaknya, yaitu Kaisang Pangarep. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat supaya ini lebih jelas, dan coba kita melihat bagaimana komentar-komentar netizen di bawah ini. Ya, seperti apa tanggapan mereka setelah mantan pejabat Nasdem ini dilantik masuk di Partai Gajah, dilantik menjadi ketua harian, yaitu Muhammad Ali. Ya, dikatakan di sini bahwa lah itu kan dikatakan Muhammad Ali adalah orang paling bahlul di dunia dan akhirat. Ya, Gajah nggak punya ijazah, PSI perkumpulan nggak punya ijazah. Ya, tergantung yang apa namanya, kalau membabi buta Anies Mega Fufufafa, ya pasti beginilah ngaburnya. Ya, kemudian Gibran jangan bermimpilah, pidato aja belepotan. Sadar dirilah dengan kemampuan. 1 tahun ini ya, 1 tahun lebih ini ya aja nggak ada kontribusinya ke negara Indonesia, kosong. Ya, jadi itulah penilaian dari netizen, teman-teman, ya, terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dari hasil pemilihan umum pada 2024 58%. Ya, lebih lanjut dikatakan para koruptor dan para pembenci dan yang kalah teruslah sebarkan. Ya, tapi ingat, semua rakyat Indonesia nggak sebodoh yang engkau pikirkan, dan yang gampang engkau adu domba sate aja, bro. Ya, memang Indonesia ini punya nenek moyang Jokowi, seenaknya punya rencana penggal kepala. Oke, Bravo Tempo, majalah pencerahan pengetahuan bangsa dan akurat, berani, terbuka, rasional, persisi, update, disukai oleh rakyat. Jadi saya rasa bahwa memang ini salah satu media yang cukup transparan ya dalam mengupdate setiap kasus ya, apalagi berita-berita yang semakin memanas saat-saat ini, teman-teman. Ya, kemudian bahwa sudah dapat dibayangkan ya betapa kacaunya jika si Samsul jadi presiden. Si kosong, maka para sekelilingnya akan bisa membodohi-bodohi
dan juga mengatur-ngatur, dan bisa dibayangkan pas pidato pelongo. Kalau Bung Rocky bilang gini, berangkat presidennya, Jokowi wapresnya, Kaisar stres menterinya. Wah, jadi ini satu keluarga teman-teman, ya semua jadi pejabat negara. Ya, itu memang hak demokrasi dan tentu mereka punya hak masing-masing. Ya, turunkan segera Gibran, ganti yang pintar biar negeri ini jadi aman makmur. Bahkan ini ulah Jokowi, tetapi ya pilih Prabowo, orang milih termul bro. Biarpun maju pasti tidak akan terpilih asalkan perjujuran. Ya, jadi kan PSI memang sudah dibela sama keluarga PKI. Makanya jika pejabat KPU, Bawaslu, dan Pati Polri tidak diganti, bisa dipastikan pemilu yang dibuat menang dan Indonesia akan dikuasai oleh keluarga PKI kembali. Ya, jadi logo gajah itu telah mendapatkan persetujuan dukun pesugihan. Ya, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana perusta dipercaya, orang jujur didustakan, dan pengkhianat diberi amanah. Orang amanah hianati rakyat. Ya, jadi bila termul yang di kabinet, ya segera dipecat, hati-hati. Dalam sekam 2020 bisa jadi R1 karena gerakan PSI sudah mulai menyusun kekuatan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kalau misalnya ya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka menjadi lawannya Pak Prabowo pada pemilu 2029, itu artinya sah-sah saja. Ya, tergantung dari masyarakat Indonesia mau pilih siapa yang punya kemampuan yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini. Ya, walaupun PSI kita melihat ini partai yang penuh dengan anak muda, tapi kita melihat realitanya saat ini dipenuhi oleh para politikus ya yang senior. Jadi teman-teman, itu saja, berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.